Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yesa, NIM 2355201031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kasir yang dimana saya buat template. Nah, sebelum kita membuat aplikasi ini, kita harus nyambungkan dia ke database yang dimana saya buat database-nya itu yaitu Swalayan. Nah, eh sebelum masuk ke web kasirnya, kita akan berada di forum login. Nah, kebetulan saya berada di dashboard. Nah, setelah itu, setelah masuk ke forum login, nanti kita akan dibawa ke dashboard, ke bagian dashboard atau bagian menu. Yang pertama, yang dimana dashboard itu menampilkan memberikan gambaran aktivitas toko kepada admin. Nah, setelah itu ada kategori rak, produk, dan transaksi, di mana di dalam kategori itu ada input kategori. Nah, dalam input kategori itu di mana kita akan membuat barang dengan jenis-jenis barang, kayak misalnya jenis-jenis barang kategori misalnya tuh kayak makanan, obat, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, contoh kita akan membuat itu seperti makanan. Nanti dia akan tersimpan di data kategori. Nah, yang tadi kita buat di input kategori, dia akan tersimpan di kategori. Nah, ini yang kita buat tadi. Dan tidak lupa dengan opsi hapus dan edit. Terus itu kita ke rak, di mana rak juga ada input rak dan data rak, di mana input rak itu supaya penyimpanannya tuh tertata. Misalnya di makanan tuh rak berapa, minuman di rak berapa, jadi tidak kayak tidak berserakan aja. Nah, contoh nama raknya kita buat rak L, misalnya kita buat rak L. Nah, dia nanti akan tersimpan di data rak, di mana di data rak itu terdapat banyak rak ya. Nah, tadi kita buat di rak L. Nah, ini nomor 3. Terus dia nanti akan kita akan ke input barang, di mana nama barang tadi kita buat kayak misalnya nama barang itu misalnya apa ya? Nama makanan misalnya sosis deh, sosis. Nah, pilih kategori itu makanan, harga sosis itu misalnya kita buat 2000. Nah, 2000. Pilihan rak itu kita buat di rak L. Nah, di mana expirednya itu kita buat di wait. Dimana kita buat di tanggal 30. Nah, terus kita buat stoknya, di mana stoknya itu tinggal 39 lagi deh. Nah, terus kita buat gambarnya, terserah ya mau gambar apa. Ini contoh saja, dimana kita contohnya ini aja. Bisa nggak ya? Nah, contohnya ini. Nah, terus kita simpan, maka barang yang kita input tadi akan tersimpan di data barang. Nah, barang yang tadi kita input, tertera nih di sini nih, ada gambarnya, nama barangnya sosis, kategorinya makan, di sosis berada di rak L dan harganya itu 2000. Stoknya itu tinggal 39 dan
expirednya itu sekitar tanggal 30 dan ini ada edit dan hapusnya. Nah, terus setelah itu kita ke transaksi di mana di transaksi ada penjualan. Nah, di mana ini misalnya nih kita buat nih. Ini ya. Oh, beri. Nah, di mana kita akan milih barang, misalnya nih kita mau sosis. Nah, di mana jumlahnya itu wait, sosis. Nah, di mana jumlahnya itu kita buat 4 biji aja. Oke. Nah, tertera dia di sini. Barangnya sosis jumlahnya 4 dan harganya 8.000. Ini seruannya itu di sini. Kok maunya kali sih? Ini deh. Kayak di hmm, ini kan kalau ada banyak ya. Ini kan ada banyak sih. Semuanya kan ya. Baik. Stok yang cukup sisanya 5, oke. Dia sesuai dengan stok yang kita punya. Misalnya dia tinggal 3. Nah, jumlahnya kita simpan. Dia tidak boleh lebih dari stoknya. Nah, nih. Terus dia nanti akan ke laporan. Nah, di mana di laporan itu semuanya udah tertera di sini. Nih. Terus kita cetak. Di sini dicetak. Nah, nanti kita bisa mencetaknya ke PDF. Gitulah. Terus dari ini apa ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis variabel. Nah, di mana jenis-jenis variabel itu ada dollar string, di mana dollar string itu menyimpan teks. Nah, contoh nih saya ada buat dollar string itu kayak ini, nih dollar string. Nah, terus ada dollar integer. Nah, di mana dollar integer itu menyimpan angka bulat. Nah, contohnya seperti ini. Terus di mana ada dollar double, dia itu menyimpan angka desimal. Nah, ini misalnya ini nih. Bisa juga di sini, tapi saya lebih praktis mencontohnya aja. Terus uh, boleh. Terus dollar boolean yaitu menyimpan nilai benar atau salah. Nah, kayak gini seperti inilah codingannya. Terus dollar array di mana kayak menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Nah, contohnya seperti ini. Terus ada dollar object di mana menyimpan instan dari kelas. Nah, dollar dollar apa ya? Nah, di sini ada dollar post, get, request, dan session. Di mana dollar post itu mengambil data dari forum logik, dari forum dengan method post. Nah, contohnya tuh kayak seperti ini. Post nama ecol. Nah, seperti ini. Terus dollar get itu mengambil data dari URL. Nah, tuh mana ya tadi? Kayaknya nggak ada dibuat. Nah, terus ada dollar request yaitu gabungan dari get, post, dan cookie. Terus dollar session di mana dollar session itu seperti ini. Nah, contohnya dollar session itu seperti ini. Nah, ya terus forum login ya.
forum login. Oh, enggak. Forum login tuh ini. Tadi typo ya, Bos. Typo. Nah, forum login, contoh forum login sederhana itu seperti proses PHP ini tuh seperti ini. Nah, terus login itu ambil username dan password dari forum, terus cek ke database, terus kalau misalnya cocok simpan ke session, terus bukanya di Viscode. Nah, terus CRUD yaitu create, read, update, delete. CRUD untuk menambah data, read untuk membaca data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Sekian dan terima kasih dari saya.